Oke teman-teman, kita bertemu lagi dengan Art Trader Academy. Kali ini nanti kita akan bahas tentang market structure, yaitu smart money concept atau esensi tentang BOS dan CHOC. Bagaimana kita menentukan BOS dan CHOC yang valid? Karena kalau kita bisa menentukan BOS dan CHOC yang valid, maka kita mengetahui arah harga mau kemana. Tentunya kita akan profit dengan konsisten. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke materi. Sebelum membahas lebih lanjut, kita bisa kupas satu persatu ya tentang BOS, yaitu break of structure. BOS terbentuk hanya pada trend continuation atau penerusan ya, perlu diingat-ingat teman-teman, hanya pada trend continuation atau penerusan ya, bukan pada tren yang reversal atau tren yang berbalik arah. Kemudian yang kedua, semua time frame baik HTF maupun LTF, high time frame maupun low time frame, itu memiliki struktur tersendiri ya. Jadi mungkin HTF-nya itu trennya naik ya, bisa juga LTF-nya trennya turun. Jadi tiap time frame itu memiliki tren tersendiri ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut pada materi market structure. Kemudian sebagai pedoman ya, agar tidak terkecoh dengan market, karena tiap time frame tadi kita sudah sebutkan memiliki BOS tersendiri atau struktur tersendiri, maka kita harus sering berlatih melihat time frame yang berbeda, atau kita sering berlatih tentang top down analisis ya, dari time frame besar ke time frame yang kecil, agar kita tidak terkecoh arah harga ya, sehingga kita bisa menentukan titik entry yang baik yang mempunyai probabilitas profit yang lebih baik ya. Teman-teman bisa lihat ini ada struktur market ya, kita akan bahas dan kupas satu persatu agar tidak ada yang miss, tidak ada yang bingung, sehingga bisa menentukan BOS yang valid. Oke ya. Ya, kita mulai dari titik market sebelah kiri sini ya. Ini harga turun ya, kemudian naik, turun lagi, naik lagi ya. Apakah sini BOS? Ya bukan ya, ini invalid BOS atau bukan BOS. Kemudian ini market turun, ini pullback lagi ke atas, kemudian market turun lagi ya. Setelah menyentuh titik low atau harga yang low yang sebelah sini teman-teman ya, ini harga break ya. Ya, ini dinamakan valid BOS ya, valid BOS ya, diingat-ingat teman-teman ya. Ini namanya valid BOS ya. Jika sudah jadi market seperti tadi, jadi BOS ya, seperti ini ya, kemudian ini BOS, maka ini bisa kita namakan market bearish ya, yaitu jadi market penurunan kayak gini ya. Kita lanjutkan, ini market naik, pullback, kemudian naik lagi, kemudian market turun ya. Ini bukan valid BOS ya teman-teman ya, ini invalid BOS ya. Kemudian market turun lagi dari sini ke bawah ya, sampai ke sini ya, dan ini break low sebelah kiri sehingga jadi valid BOS ya. Kita lanjutkan lagi, ini market naik ya, kemudian market turun ya. Ini bukan BOS ya teman-teman ya, ya, karena tidak mengambil apa namanya investment yang sini atau pullback terdekat ya. Nanti akan kita bahas pada video selanjutnya ya. Kemudian dari sini ini market naik ya, kemudian naik ya. Ini bukan BOS ya teman-teman ya, karena belum break high atau low yang valid ya. Kemudian ini market turun lagi, ini naik, ini turun, ini naik ya. Ini sama bukan BOS karena belum break
high atau low yang valid, kemudian ini baru turun ya. Setelah turun ini break swing low terdekat ya, atau major swing low ya, sehingga terjadi bos lagi ya. Setelah kita tentukan titik bosnya, maka kita bisa memastikan bahwa market ini, yaitu market terjadi penurunan ya, bearish dari atas ke bawah. Kita jelaskan lagi, ini yang kita lingkari biru merupakan major swing high, dan yang lingkaran merah merupakan major swing low atau valid swing low atau valid swing high ya. Kita tentukan ini menjadi major swing low ya. Ini jadi major swing low karena break titik tertinggi ini ya, ini break atas ya, ini menjadi major swing low. Kemudian ini break ke bawah ya, break dari major swing low nya, maka terjadi bos, maka ini valid menjadi major swing high yang sebelah sini. Kemudian ini naik lagi ke atas ya, ini break pullback sebelah kiri terdekatnya, maka ini menjadi major swing low atau low valid. Kemudian ini market turun ya, break atau jadi bos, maka ini menjadi major swing high atau high valid ya. Dan ini market naik lagi ya, ini break sini, ini menjadi major swing low lagi ya. Kemudian market naik ya, kemudian break ya. Karena break sudah terjadi bos, maka titik tertinggi ini menjadi major swing high atau high yang valid ya. Yang ini hanya internal structure ya teman-teman ya, yang ini, kemudian yang ini hanya internal saja ya, ini itu internalnya ya, ini internal, ini internal ya. Untuk struktur validnya pada time frame ini itu yang berwarna biru ini ya teman-teman ya. Ini merupakan struktur apa namanya, eksternalnya ya. Yang kuning merupakan struktur internalnya ya teman-teman. Saya kira teman-teman sudah jelas ya untuk menentukan titik bos di sebelah mana, kemudian menentukan low yang valid maupun high yang valid. Sudah jelas, sudah saya paparkan semuanya ya. Sekarang kita praktek pada chart. Oke, kita bisa lihat pada chart ini merupakan chart penurunan atau chart bearish. Kita mulai mapping menentukan mana titik bosnya. Oke, kita mapping beserta internal strukturnya. Oke, kita mapping seperti ini ya. Ini naik turun ya. Ini merupakan hanya internal struktur ya teman-teman ya. Setelah itu kita menentukan sudah ada titik bosnya, itu sebelah sini ya. Oke, kita kasih tanda bos ya. Kemudian kita mapping lagi ya, ini hanya internal structure, ini penurunan ya. Ini sudah ada bos lagi. Oke, kita mapping lagi teman-teman ya. Ini merupakan struktur internal saja ya, walaupun seperti sideways, tapi ini merupakan titik internal saja. Oke, sudah ada titik bos di sini ya teman-teman ya. Kita terangkan ya.
kita kasih tanda dulu untuk high dan low nya. Oke, ini high pertama, ini high kedua, ini high ketiga, ini low pertama. Kita ganti saja warnanya biar beda. Nah, kita ganti warna ya, beda ya. Ini low pertama, ini low kedua, ini low ketiga. Anggap saja sini low yang keempat. Oke, kita jelaskan dari atas ya. Ini merupakan titik high-nya ya. Titik high-nya. Ini titik high-nya. Dan ini titik high-nya. Oke. Oke, teman-teman, kita terangkan ya. Ya. Ini merupakan titik low yang valid ya. Karena sudah mengambil high yang terdekat ini ya, sebelah sini ya. Ini sudah diambil, kemudian harga naik sampai sini. Ini merupakan titik low yang valid ya. Kemudian ini harga turun ya, ini hanya internal saja, naik turun dan break sampai sini ya. Setelah harga sampai sini, ini jadi bos ya teman-teman ya, sehingga high ini merupakan high yang valid ya. Ya, dari sini harga naik ya, dan break pullback terdekat di sebelah sini. Ini ada candle biru pullback ya, sehingga ini menjadi low yang valid ya. Dari harga sini kemudian ini internal, kemudian break low yang valid tadi, sehingga terjadi bos ya. Setelah jadi bos, maka otomatis sebelah sini merupakan titik high yang valid ya. Kemudian dari titik sini pullback yang terdekat yaitu sebelah sini ya, kita bisa lihat ini pullback terdekat. Kemudian harga naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, nah, kemudian turun sehingga terjadi bos pada bagian sini. Oke, high ini ya, ini menjadi high valid karena sudah terjadi bos ya. Tapi kalau high ini di break oleh high yang ini ya, bagaimana contoh harganya sampai sini ya, harga sini sampai sini, maka terjadi change of character ya. Contoh seperti ini ya, contoh aja nih ya, contoh saja teman-teman ya. Ini high ini di break, ini harganya sampai atas ini, break dengan harga ini, maka ini bukan bos ya teman-teman ya. Ini menjadi change of character atau chok yang akan kita bahas pada bagian video akhir nanti ya. Ya, ini pada market yang bearish ya. Setelah tadi pada market bearish, kita mencoba menentukan bos pada market yang up atau uptrend ya teman-teman ya. Kita langsung tentukan bosnya ya, pada bagian sini ya, karena sudah break maka terjadi bos ya. Kemudian setelah visual kita bisa menentukan sebelah sini juga ini termasuk bos ya. Sini juga bos ya teman-teman ya. Ya, kita bahas satu-satu dulu ya. Ini bos karena sudah mengambil titik pullback ini ya, kemudian naik ke atas maka terjadi bos. Ini hanya internal ya. Ini apa namanya, low terendahnya di sebelah sini diambil ke sini, kemudian break ke atas sehingga terjadi bos ya. Dan ini internal saja, ini untuk titik terendahnya atau harga terendahnya ini ya, diambil di break ini, kemudian break ke atas sehingga terjadi bos. Oke, kita tentukan lagi yang sebelah atas, ini juga bos ya teman-teman ya.
terus kemudian satu lagi ya, ini terlihat jelas bosnya di sini ya. Ya, ini titik terendahnya sini ya, pullback terendahnya kemudian di break sampai sini, dan break atas, break titik high-nya sebelah sini sehingga menjadi bos ya. Kemudian ini internal saja ya, ini titik tertingginya, high tertingginya, ini internal apa namanya, pullbacknya, ini high tertingginya, kemudian ini harga terendahnya di break bawah sampai sini, kemudian dari harga bawah ini kemudian break ke atas ya, break high tertinggi sini sehingga ini terjadi bos. Oke, paham ya teman-teman ya, ini ada market bearish dan bullish. Saya harap teman-teman tidak bingung lagi untuk menentukan di mana bos validnya. Setelah tadi membahas tentang bos, kemudian kita membahas tentang chop atau change of character ya. Bagaimana chop? Oke, chop merupakan signal perubahan arah harga atau trend reversal. Kalau tadi untuk bos itu hanya untuk trend continuation atau penerusan, di saat harga naik maka akan jadi bos lagi ke atas, di saat harga turun atau bearish maka bosnya itu ke bawah. Oke, tapi kalau untuk change of character atau chop merupakan sinyal perubahan arah, jadi arah reversal dari tren turun menjadi tren naik. Oke, nanti kita lebih jelaskan di chart ya untuk lebih jelasnya. Untuk chop sendiri ada pembagiannya, yaitu satu merupakan chop minor. Bagaimana chop minor ya? Chop minor merupakan internal structure. Kemudian untuk sinyalnya masih lemah atau bisa dibatalkan untuk harganya. Kemudian secara teknikal atau mayor trend belum terbentuk secara sempurna kalau di minor chop ini atau chop minor. Kemudian chop yang kedua yaitu chop mayor. Chop mayor itu terbentuk pada market atau external structure ya teman-teman ya, bukan di internal lagi tapi di eksternalnya. Kemudian sinyalnya lebih kuat ya, sinyal pembalikan arahnya itu lebih kuat daripada chop minor ya. Kemudian secara teknikal untuk mayor trend itu sudah terbentuk sempurna teman-teman ya. Kita bisa lihat pada gambar ini sudah terdapat struktur market ya. Ini struktur bearish ya atau penurunan menjadi struktur bullish atau kenaikannya teman-teman ya. Ya, itu perlu kita pahami dulu. Di mana yang dinamakan reversal? Reversal itu di saat ini market turun ya, ini turun ya. Ini turun menjadi market naik ya. Titik reversalnya itu pada bagian ini ya. Nah, disinilah terjadi real chop. Oke, kita bahas satu persatu sambil kita mengingat tentang bagaimana menentukan bos yang valid. Kita mulai untuk menentukan bos dan chop ya. Ini high yang valid, kemudian penurunan. Ini saya gambarkan hanya untuk eksternal strukturnya teman-teman ya, tidak ada ya, internalnya. Internalnya merupakan garis yang berwarna hitam. Untuk eksternal strukturnya kita beri garis yang biru ya. Kemudian harga naik ya, sudah mengambil pullback terdekat, maka ini menjadi low yang valid ya. Kemudian ini market turun ya, mengambil low terdekat ini, low valid ini sehingga menjadi bos. Setelah menjadi bos ini menjadi high yang valid. Oke, kemudian ini harga naik ya, sudah mengambil pullback terdekat sehingga ini menjadi low yang valid lagi. Kemudian ini harga turun ya, break low yang valid tadi sehingga terjadi bos, sehingga sini menjadi high yang valid. Kemudian harga dari sini naik lagi ya, mengambil pullback terdekat sini sehingga ini menjadi low yang valid. Kemudian harga turun
Ya, mengambil low yang valid ini sehingga terjadi pause. Kemudian harga naik, ya, mengambil low terdekat ini. Low yang terdekat ini juga kita bisa namakan untuk minor choke ya teman-teman ya. Jadi minor choke itu mengambil low yang valid terdekat ya, itu namanya minor choke. Ini tidak ada di sebelah sini, tidak ada pullback terdekatnya itu di sebelah sini ya, sehingga apabila titik ini di break ya, break sampai sini, ini menjadi minor choke atau sinyalnya masih lemah teman-teman ya, dibandingkan minor choke ya. Kemudian harga naik sampai atas ya. Nah, karena tadi ini sudah break low yang valid ya teman-teman ya, sehingga ini menjadi high yang valid. Di saat high yang valid ini di break ya, ini di break ini ya, di break di sini, ini dinamakan real choke ya. Jadi sinyal pembalikan arah yang kuat ya. Nah, dimana yang tadi ini sebelah sini itu minor choke ya, belum kuat, karena kalau sampai sini ini kemungkinan bisa turun membentuk bos lagi ya teman-teman ya. Tapi kalau sudah break ini untuk high yang valid itu, maka kemungkinan besar harga akan menjadi naik. Yang tadinya ini turun ya, menjadi naik teman-teman ya. Oke, setelah itu harga turun ya, mengambil pullback terdekat di sini, sehingga ini menjadi high yang valid ya, gantian ya. Kalau yang tadi sini ini mengambil pullback terdekat sini ya, ini bisa menjadi low yang valid. Tapi kalau market struktur naik atau trennya naik, itu mengambil pullback terdekat ya di sebelah sini ya ke sini, ini menjadi high yang valid. Oke, kemudian harga naik ya, break high yang valid ini sehingga menjadi pause, dan ini menjadi low yang valid. Oke teman-teman ya, ini juga tadi low yang valid karena sudah break sebelah sini ini ya. Kemudian harga dari sini turun, kemudian tidak bisa mengambil atau break low yang valid ini ya. Kemudian harga naik lagi, break high yang valid ini ya, sehingga terjadi pause ya teman-teman ya. Ini harga naik ke atas sehingga terjadi pause. Kalau toh harga tadi sampai sini ya, ini break sampai bawah sini ya, break sampai sini mengambil low yang valid ini, maka ini ya sini itu terjadi choke ya, real choke lagi ya, sehingga kemungkinan harga naik nanti turun lagi menjadi bos ini. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya kita masuk ke chartnya. Oke ya, bagaimana menentukan bos dan choke? Oke, langsung kita praktikkan pada real marketnya. Oke, ini bos ya, karena sudah mengambil low terdekat ini ya, break atas, ini high tertingginya ya, jadi bos. Kemudian bosnya lagi mana ya, sebelah sini, ini bos ya, karena sudah break sini sampai sini, udah harga naik break sebelah sini ya teman-teman ya. Kemudian mana bosnya lagi, ya ini bos lagi. Kemudian ini bos. Kita tandai high dan low nya.
Oke, setelah sampai sini, ini harga mengalami penurunan ya, sehingga break low yang valid ini dinamakan real chop ya. Real chopnya sebelah sini. Kemudian setelah jadi real chop, maka selanjutnya menjadi bos lagi bawah ya. Kemudian jadi bos lagi sebelah sini ya. Struktur marketnya seperti ini ya teman-teman ya. Ya, ini harga naik turun break sehingga menjadi bos, kemudian turun lagi, ini eksternal strukturnya, dan break sebelah sini sehingga menjadi bos, kemudian turun lagi ya, dan break lagi high tertingginya sehingga menjadi bos, kemudian turun lagi, break lagi high tertingginya sehingga menjadi bos lagi, kemudian ini justru breaknya ke bawah tidak ke atas ya, break low valid sebelah sini sehingga terjadi real chop. Oke, kita teruskan, ini pullback ke atas, kemudian break low yang valid tadi sehingga menjadi bos, ini naik lagi, break lagi ke bawah sehingga menjadi bos ya. Saya harap teman-teman sudah paham ya, sudah jelas sekali, sudah gamblang ya. Saya kupas satu persatu bagaimana menentukan valid bos dan chop dari minor chop maupun real chop atau major chop ya, sama aja, real chop atau major chop sama aja ya, sehingga saya harap teman-teman diulang-ulang terus untuk materi ini. Silahkan dilihat lagi dari awal video, dipahami, sehingga saya harapkan teman-teman akan bisa menentukan bos dan chop yang valid. Nah, tentunya dengan bisa menentukan bos dan chop yang valid, nanti teman-teman bisa menentukan arah market kemana, tren kemana, sehingga bisa menentukan titik entry yang terbaik yang mempunyai probabilitas terbaik ya. Saya harap video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk like, share, dan komen, sehingga banyak teman-teman yang lain yang di luar sana yang masih sama-sama belajar ya, bisa memetik manfaat juga dari video yang saya buat ini. Oke, semoga bermanfaat. Salam sukses dan salam profit dua arah sama Art Trader Academy.